jum kue baru. Oke, jum kue baru. Misalkan di sini kita jumlahnya misalnya 25. Oke. Kemudian keuntungan ya, keuntungan baru aja. Keuntungan baru. Kan variabel baru nih. Keuntungan baru itu adalah model dot predict kan gitu. Model dot predict. Nah, di sini kita tambahkan jum kue baru. Kita kasih kurung. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita tampilkan print. Oke. Kita tampilkan jumlah keuntungan adalah, kita bisa pakai gini, langsung kita kasih koma, kemudian keuntungan baru, boleh seperti ini. Kita coba Ctrl Alt Enter. Nah, jumlah keuntungannya adalah 62,5. Jika teman-teman mengalami kesulitan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe serta bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan update tutorial terbaru dari channel Python Tube ini. Berikan like jika Anda merasa terbantu. Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari salah satu algoritma machine learning yang paling basic ya, yang paling sederhana, yaitu simple linear regression. Ini dipakai untuk kasus yang sederhana ya. Jadi datanya itu linear. Contohnya misalkan ini, prediksi jumlah keuntungan yang didapat dari penjualan jumlah kue. Jadi keuntungan, artinya kalau jumlah kue itu banyak yang terjual, maka keuntungannya juga otomatis besar. Kan gitu. Jumlah kue sedikit yang dijual, berarti keuntungannya juga kecil. Jadi itu yang dimaksud linear. Semakin kecil, semakin kecil. Kalau semakin besar, semakin besar. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Ini by the way, untuk informasi saya menggunakan IDE Visual Studio Code ya. Oke. Karena lebih ringan, terus banyak plugin, komunitasnya juga besar. Oke, kita langsung mulai. Di sini ada new file. Kita buat langsung aja. Nama filenya linear regression ya, sesuai dengan algoritma yang kita pakai. Kita buat extensionnya IPYNB. Nah, mengapa kok saya pakai ekstensi IPYNB atau IPYNB? Ini kita menggunakan ya seperti Jupyter ya, Jupyter Notebook atau Google Colab, jadi program secara interaktif. Lebih interaktif daripada kita ekstensinya .py atau Python ya. Oke. Pertama, karena kita menggunakan linear regression, maka library yang kita panggil adalah sklearn ya. From sklearn ini. Oke. Oh ya, sebelumnya kita ini kan dulu ya. Kita pilih enter ininya dulu. Oke. Sip. Sklearn dot sklearn linear model. Oke, nah baru kita import linear regression. Oke, sip. Oke. Setelah itu kita juga perlu import numpy. Numpy np, sudah umum nih ya. Numpy bisa disingkat np. Menyederhanakan gitu ya. Kemudian ini boleh dipakai, boleh enggak, tapi sebaiknya dipakai untuk visualisasinya. Kita menggunakan plotly aja, import plotly. Oke. Di sini karena kita pakai grafik OPJS ya. Let's go. Oke. Ctrl Alt Enter. Nah, kita eksekusi. Oke, tidak ada masalah. Setelah library kita eksekusi semua, kita
buat dataset atau kita manggil dataset ya. Tapi karena ini kasus sederhana, kita sampel data aja lah, kita buat sendiri aja. Sampel data ya. Misalkan di sini jumlah kue ya. Jumlah kue misalkan. Kita pakai list. Misalkan 10, 20, 30, 40, 50. Oke. Datanya ada 5 saja ya. Jumlah kuenya misalnya penjualan 10, penjualan 20, penjualan 30, 40, 50, oke ya. Nah, kemudian dependent variabelnya adalah keuntungan. Misalkan keuntungan ini kita pakai list juga. Kita pakai list kalau jumlah kue terjual 10 keuntungannya $25 misalkan. 50 ya. Kemudian 75, 100, kemudian 125. Oke. Jadi 5 imbang ya. Kita jalankan Ctrl Alt Enter. Oke, beres. Nah, setelah ini tahu jumlah kue keuntungan, maka kita mulai buat melihat ininya melalui grafik ya. Hubungan antara kedua variabel. Ya. So, misalkan kita buat nama variabel grafik ya. Grafik sama dengan go dot muncul nggak ini? Belum muncul. Oke. Figure. Oke. Nah, sudah terpanggil. Kemudian di sini figure, bukan figure sih. Bukan figure, grafik dot address. Belum muncul ini. Address ya. add address. Oke. Oke. Go dot scatter ini. Nah, scatter aja. Bentuknya kita buat scatter. Mana x-nya adalah jumlah kue. Oke, kemudian y-nya adalah keuntungan. Oke, kemudian modelnya gimana gitu. Bentuknya scatternya gimana? Ini kita pakai markers. Oke. Nah, parameter lainnya default aja. Oke. Kemudian di sini kita perlu update ya. Update layout. Di sini kita buat title. Titelnya adalah hubungan ya, kita pesan. Hubungan antara jumlah kue dengan keuntungan. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih x-aksisnya ya. X-aksis title ya. X-aksis title. Kalau yang x itu kan jumlah kue. Oke. Kita koma lagi di sini y-aksis title sama dengan jumlah keuntungan. Boleh balik terserah. Oke. Dan terakhir ini scriptnya adalah grafik ya dot show terbalik show. Oke. Ctrl Alt Enter. Muncul. Nah, hubungan antara jumlah kue. Jadi dari grafik ini kita kan lebih mudah nih mempelajarinya. Ini linear nih. Oke, kalau ditarik garis sempurna ini. Terus. Oke. Jika sudah tahu hubungannya seperti ini sudah pasti bisa pakai linear regression. Kita tambah ya. Sini kita mulai membuat model. Ya, membuat model.
Pertama kita ini x-nya adalah np dot array ya, karena ini adalah kue. Kue ini kalau ingin diproses sebagai independent variable, maka harus di reshape dulu. Reshape ya, reshape. Oke, min 1 ya. Ini sudah, ini umum ini ya. Kalau ini yang umum nih. Umum. Seperti itu. Nah, yang dependent variable ini langsung ya, np.array. Oke, terus kan keuntungan ya, keuntungan. Oke. Ini tidak perlu di reshape nih. Oke. Terus di sini kemudian kita buat variabel namanya model. Kita panggil linear regression. Oke. Di sini dot fit x dan y. Oke. Kita bisa jalankan di sini ya. Ctrl Alt Enter. Sudah jadi. Oke. Kalau pengen tahu bentuknya x itu jadi gimana, kita tinggal ketik x kemudian jalankan. Nah, seperti ini. Jadi menjadi array 2 dimensi ya. 2 dimensi. Asalnya x itu seperti ini. X itu seperti ini kan? Kan seperti ini asalnya. Mendatar ini. Maka ketika mau diproses harus menjadi ini, array 2 dimensi ya. Oke. Lebih cepat seperti ini. Oke. Baik, kalau sudah membuat model, ini sudah tercipta model, kita punya variabel model, isinya model linear regression. Maka di sini kita tambah lagi, kita mulai prediksi nih. Prediksi ya, prediksi. Dengan inputan nilai baru. Ya. Oke. Sini misalkan kita buat variabel baru jum kue baru ya. Jum kue baru. Oke, jum kue baru. Misalkan di sini kita jumlahnya misalnya 25. Oke. Kemudian keuntungan baru aja. Keuntungan baru. Kan variabel baru nih. Keuntungan baru itu adalah model dot predict kan gitu. Model dot predict. Nah, di sini kita tambahkan jum kue baru. Kita kasih kurung. Nah, seperti ini. Oke. Dan kita tampilkan print. Oke. Kita tampilkan jumlah keuntungan adalah, kita bisa pakai gini, langsung kita kasih koma, kemudian keuntungan baru, boleh seperti ini. Kita coba Ctrl Alt Enter. Nah, jumlah keuntungannya adalah 62,5 gitu ya. Kalau pingin kurung ininya hilang, kita kasih indeks 0 seperti ini. Oke, kalau kita jalankan lagi ya hilang 62,5. Nah, kalau ini mau ditampilkan, misalkan jumlah kue baru, jumlah keuntungan penjualan kue sebanyak, nah, harusnya kan pakai ini ya, jumlah kue baru kan, jumlah kue baru ini kan. Sini kan nah, seperti ini. Nah, kita kasih kurung kurawal aja sini, kurung kurawal ya. Nah, di sini tambahkan f string, ketik f. Ini jadi berubah warnanya seperti ini. Ini juga kita kasih seperti ini. Ini kayaknya masih bisa kali seperti ini. Kita coba. Nah, sebanyak 25 adalah 62,5.
Kalau misalkan ini mau dihilangkan ininya, kurungnya ini, ya tambahkan aja ini di sini. Tambahkan 0 gini aja kan. Oke. Ya. Jumlah keuntungan penjualan kue sebanyak 25 adalah 62,5. Kalau pengen disederhanakan 62,5. Misalkan ya. Sini kan kalau 10 itu 25. Kalau 50 125. Coba kita 50. Kita inputnya ini ganti 50. Pas enggak? 50. Kita jalankan. Nah, ada 124,99. Padahal ini 125. Kan sama sebenarnya, tapi kalau pengen dibulatkan kita pakai round ya, pakai round seperti ini jangan lupa tutup lagi nih. Oke, kita jalankan jadi 125. Oke, jadi begitulah caranya memahami atau mengimplementasikan linear regression dalam Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih.